Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugrah dari kelas 72 dari SMP 3 SD. Saya akan mewawancarai pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan perundian? Perundian itu macam-macam. Ada perundian makan, ada perundian ada maksud yang akan disampaikan, ada perundian basa-basi, ada perundian kapulang, macam-macam perundian itu. Jadi perundian itu adalah bisa dilakukan oleh pihak tuan rumah atau si pakar kasih adik, misalnya perundian makan. Sudah itu bisa dilakukan oleh si adik atau rumah, misalnya perundian kapulang, perundian pita luak marapulai, itu yang perundian. Jadi perundian itu sebenarnya adalah dalam istilah Minang, untuk menyampaikan maksud dan tujuan itu orang tidak bisa langsung mengutarakan maksud dan tujuannya. Jadi istilahnya ada patah pititi yang dilakukan, itu yang perundian. Yang kedua, mengapa dalam acara perundangan? Mengapa? Dalam acara perundangan. Mengapa harus ada dalam acara perundangan? Mengapa harus ada acara perundangan? Dalam acara beradat, perundangan itu kalau dalam adat Minang itu wajib dilakukan. Jadi untuk menyampaikan maksud, tujuan atau kehendak orang itu dilakukan dengan cara berundian. Jadi orang Minang itulah kelebihannya untuk menyampaikan maksud dan tujuan itu orang tidak bisa langsung kata-kata untuk menyampaikan maksud dan tujuan itu dilakukanlah dengan perundian. Tidak bisa langsung sih. Pertanyaan ketiga, di mana tempat acara perundangan? Kalau tempat acara perundangan bisa kan di yang punya hajat di rumah, bisa di pekuburan, bisa juga perundangan setelah menguburkan mayat. Dulu perundangan bisa di pekuburan, bisa misalnya orang menikah di masjid, bisa juga dilakukan di masjid. Ya, pokoknya perundian itu bisa dilakukan di rumah orang yang punya hajat, bisa di luar itu bisa di masjid, bisa di pekuburan, bisa di medan nih, macam-macam perundian itu. Pertanyaan keempat, kapan dilakukan perundangan? Kapan dilakukan perundian? Tergantung dari perundian apa yang dimaksudkan. Misalnya kalau perundian kematian tentu dilakukan ketika ada orang yang meninggal. Bisa jadi di rumah orang yang meninggal, bisa jadi di kuburan, di pekuburan. Kalau acara misalnya acara pernikahan, misalnya mempersilahkan tamu untuk datang ke rumah anak baru misalnya kan, bisa di masjid. Satu bisa jadi terjadi di rumah yang punya hajat, rata-rata kan di rumah yang punya hajat. Pertanyaan kelima, siapa saja yang terlibat saat perundangan? Yang terlibat dalam perundangan itu secara garis besarnya adalah si pangka dan si alik. Si pangka itu artinya tuan rumah. Kalau si alik adalah orang yang diundang untuk hadir ke rumah. Itu kalau dalam adat Minang disebut si alik. Jadi yang terlibat itu si pangka yang tuan rumah, kemudian si alik yang tamu yang hadir. Yang si alik itu macam-macam perlu, ada minyak mama, ada ahli mulamo, ada cedik pandai, sudah itu ada ipa bisan. Jadi itulah yang terlibat dalam perundangan itu. Pertanyaan keenam, bagaimana cara melakukan perundangan? Bagaimana cara melakukan perundangan? Kalau perundangan tadi dari si pangka, misalnya perundangan
Kok yang mempersilahkan yang pertama kali melemparkan pengundian itu adalah si pangka atau tuan rumah. Kemudian kalau dari si adik atau orang yang datang, biasanya kita buat marapulai, parundiangan kapulang. Itu biasanya datang dari si adik. Jadi parundiangan itu ada dua. Ada datangnya dari si pangka, ada datang dari si adik. Jadi tergantung apa bunyi parundiangan. Kalau parundiangan kapulang pasti dari si pangka. Kalau parundiangan kapulang, tak mungkin si pangka mempersilahkan pulang tuh. Pasti si adik minta izin pulang. Baik, terima kasih responnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.